Jadi dia obatnya itu dia minum pakai Kopi? kopi itu. Aduh. Saya tanya, loh, Gus Dur kok minum pakai? Ih sama aja kan nanti juga dicerna di. Jadi nggak ada yang resmi pada Gus Dur. Tidak ada semacam kurikulum baku tuh cara minum obat, cara ngomong politik. Adil tok ndak pakai makmur negara komunis. Makmur tok ndak pakai keadilan negara kapitalis. Lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam, juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Ini bukan sekuler, bukan teokratis, artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Demokrasi kita makin mantap. Harus kita jaga mantap. Saudara, seorang warga di Kepulauan Sula dianggap melecehkan institusi kepolisian karena mengunggah lelucon Gus Dur soal polisi. Namun Kapolda Maluku Utara telah menegur Kapolres setempat karena dinilai salah tafsir. Sebelumnya, seorang pria bernama Ismail Ahmad, warga Kepulauan Sula, dibawa ke Polres Kepulauan Sula untuk dimintai keterangan terkait unggahannya di Facebook. Ismail sebelumnya mengunggah lelucon Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang polisi jujur. Ismail kemudian disuruh meminta maaf kepada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Sula akibat postingannya. Kelakar lama Warkop DKI terbukti. Ketawalah sebelum ketawa itu dilarang. Setelah komika bintang Emon diterpa berita tidak baik setelah menyindir kasus Novel Baswedan, kali ini seorang warga di Maluku dipanggil polisi karena lelucon. Nasib malang ini menimpa Ismail Ahmad, warga Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Jumat lalu, ia mengunggah kutipan lelucon dari mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lawakan Gus Dur berbunyi begini, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Sebentar saja, unggahan Ismail menjadi sorotan. Ia dihubungi pejabat teras Kabupaten Kepulauan Sula yang memintanya menghapus unggahan tersebut. Ismail menurut, tapi pada jam 2 siang, rumahnya disatroni oleh 3 orang polisi tanpa seragam. Tanpa membawa surat tugas, mereka langsung membawa Ismail ke Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk dimintai keterangan. Menurut Kapolres Kepulauan Sula AKBP Muhammad Irfan, Ismail dipanggil sekedar untuk klarifikasi perkara. Kepolisian ingin tahu apa niat atau mensri Ismail saat mengunggah hal tersebut. Ismail berkilah bahwa ia hanya ingin mengutip guyonan Gus Dur. Ia diperbolehkan pulang pada pukul 5. Namun setengah jam kemudian, ia dipanggil lagi. Kali ini ia diperiksa penyelidik untuk masuk berita acara pemeriksaan. Interogasi kedua ini baru kelar pukul 9 malam. Setelah pemeriksaan selesai, Ismail diminta meminta maaf kepada Polri dalam konferensi pers yang digelar Selasa lalu. Menurut Kapolres Kepulauan Sula, Ismail disuruh meminta maaf sebagai pembelajaran agar masyarakat lebih bijak di media sosial. Menurut LBH Jakarta, kasus pemanggilan Ismail Ahmad penuh dengan kejanggalan. Insiden ini bikin ketiga putri Gus Dur terperangah. Anita Wahid mengunggah poster Gus Dur dengan teks lelucon sama, sambil bertanya, apakah ia akan diperiksa polisi juga? Sementara Inaya Wahid menantang polisi untuk tak memanggil Ismail, melainkan memanggil yang bikin joke aja sekalian. Alisa Wahid mengingatkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga pernah mengutip lelucon yang sama, sebagai bentuk introspeksi. Ia pun mengatakan bahwa Indonesia darurat humor, dan meminta kepolisian tidak bertindak gegabah. Pihak Gus Durian pun tengah berupaya menghubungi Ismail untuk memberikan dukungan moral, tetapi belum berhasil. Banyak pihak merasa insiden ini titik rendah dalam kebebasan berekspresi di Indonesia. Dia telepon saya tuh, selamat Natal. Saya bilang, Gus Dur, saya beragama tidak serius. Dia jawab, saya juga ngucapinnya nggak serius. Ini lagi ngopi nih, satu waktu saya ketemu Gus Dur setelah jadi presiden di sebuah coffee shop di Menteng situ tuh. Oke. Saya ngopi duluan, terus dia datang gitu kan. Jadi, Gus Dur, ngobrol. Ngapain Gus Dur? Minum obat, numpang minum obat, dia mesti minum obat. Jadi, dia pesen mochaccino apa-apa itu atau cafe latte, pokoknya ada manis-manisnya, ada susunya itu, kopi.
Jadi dia obatnya itu dia minum pakai Kopi? kopi itu. Aduh. Saya tanya, loh, Gus Dur kok minum pakai? Sama aja kan nanti juga dicerna di. Jadi nggak ada yang resmi pada Gus Dur. Tidak ada semacam kurikulum baku tuh cara minum obat, cara ngomong politik, terus. Itu bagiannya. Jadi Gus Dur itu orang yang bukan sekedar ngalir, tapi memang tidak ingin ada aliran gitu. Jadi dia suka-suka dia itu. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor tuh dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga, Gus. Iya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Itu kesan saya. Dan saya kenal Gus Dur karena kita sama-sama bikin forum demokrasi dulu. Yang setiap hari kita bikin kemisan dulu tuh di rumahnya temannya Gus Dur, Marsilam Simanjuntak. Tahun berapa tuh ya? Tahun 90-an gitu. 90-an. 5 tahun sebelum reformasi. Dan memang dimaksudkan untuk beroposisi pada Presiden Soeharto waktu itu. Pada waktu itu. Dan itu mata beliau belum parah, dia masih Belum parah ya? Masih bisa. Cuman kacamatanya tebal sekali gitu ya. Jadi itu pertemuan pertama di situ, lalu kita ya bergaul biasa, ngaco-ngaco segala macam gitu. Dan Gus Dur cerita banyak soal hal-hal yang lucu tentang kekuasaan. Nah, kalau kayak beginian mau Natalan gitu kan dia telepon saya tuh, selamat Natal. Saya bilang, Gus Dur, saya beragama tidak serius. Dia jawab, saya juga ngucapinnya nggak serius. Jadi selalu ada logika yang bagus. Yang mungkin nggak kita peroleh ya hari ini pada itu. Ketika beliau jadi presiden, Anda ada komunikasi? Ada, masih beberapa. Pernah datang ke istana? Enggak, saya memilih untuk tidak mendekati kekuasaan. Karena waktu itu ada semacam. Jadi sejak dulu ya Anda pilih Anda untuk dekat kekuasaan ya? Kan ada semacam etika supaya ada yang awasi atau ada yang. Tapi Anda dalam posisi tidak oposisi waktu itu ke Gus Dur atau bagaimana posisinya setelah presiden? Beroposisi juga akhirnya karena dalam beberapa waktu setelah jadi presiden, Gus Dur menemui Tommy Soeharto di itu kan jadi reheboh kan. Tommy Soeharto masih ada dalam kasus hukum, terus ditemui Gus Dur di kalau nggak salah di hotel Borobudur, dan kita protes gitu, bahwa Gus Dur tidak memberi sinyal. Walaupun alasannya macam-macam, tapi secara moral tidak boleh bertemu dengan orang yang lagi dalam proses hukum. Tapi kan kalau lihat cara berpikirnya Gus Dur memang dulu seperti itu. Jadi ketika kemudian jadi presiden, dia juga tidak terikat dengan aturan-aturan formalitas semacam itu kan? Memang, tapi bedanya dia adalah presiden waktu itu. Jadi powernya bisa eksesif justru kan. Karena itu saya kasih kritik. Bahkan saya bilang Gus Dur mundurkan diri aja tuh. Tapi itu sebetulnya kritik publik, nggak ada yang personal. Gus Dur memberi kita satu bab dalam politik Indonesia, yaitu kesetaraan manusia itu. Dan kita tahu istana waktu itu orang bisa masuk keluar, bahkan pakai sarung, wartawan pada pakai sendal gunung dan sebagainya begitu. Ya itu. Nah, kita mengingat Gus Dur dengan membandingkan hari ini pasti kan, bahwa hari ini walaupun ada suasana kerakyatan, tapi tetap ada hierarki. Nah, satu hal yang penting, Gus Dur mengajarkan cara membangun jalan pikiran. Bukan membangun jalan tol. Bagi Gus Dur lebih penting jalan pikiran daripada jalan tol sebetulnya. Dan Gus Dur nggak punya obsesi buat jadi raja segala macam. Dia betul-betul merakyat. Dia nggak pernah punya mimpi untuk naik kereta kencana misalnya, seperti pemimpin kemarin itu Pak Jokowi, dan sehingga orang mulai analisis tentang politik dinasti. Gus Dur nggak sama sekali nggak ingin ada politik dinasti. Tapi tentu dong ada kritik Anda di luar kasus Tommy tadi. Kritik Anda sebagai presiden apa? Saya kritik karena Gus Dur akhirnya mengeksploitasi kemampuan personalnya untuk sebut aja menundukkan politisi di DPR itu, sehingga dia keluarin istilah taman kanak-kanak dan akhirnya mengeluarkan perpu untuk membubarkan DPR tanpa kalkulasi tentang apa sebetulnya kepentingan politik yang lebih luas, dan orang menganggap mungkin berlebihan Gus Dur. Tapi ya udah, kita pahami bahwa Gus Dur selalu membuat langkah radikal itu. Tapi apakah itu juga salah satu bukti bahwa kekuasaan itu kemudian mengubah orang?
Saya kira Gus Dur nggak mengubah. Dia menyadari bahwa mungkin pada hari-hari terakhir dia sadari bahwa langkah yang dia buat tidak cukup untuk meyakinkan publik bersama-sama mengembangkan demokrasi yang lebih radikal gitu. Nah, karena itu yang menang adalah DPR dan Gus Dur tersingkir. Dan itu ya pelajaran bahwa setiap orang berupaya untuk menghasilkan ulang demokrasi itu. Nah, kita bandingkan sekarang misalnya Pak Jokowi kan dianggap sedang membangun demokrasi. Enggak, Jokowi datang setelah Indonesia sudah demokrasi. Jadi Jokowi dilahirkan oleh demokrasi, bukan dia yang melahirkan demokrasi. Gus Dur benar-benar melahirkan demokrasi itu. Itu bedanya. Nah, itu nggak bisa ada klaim bahwa hari ini lebih baik. Enggak, demokrasi dari awal memang sudah jadi pilihan DNA kita. Oke, setelah 10 tahun Gus Dur wafat, apa yang paling Anda rindukan dengan Gus Dur? Ya joknya tuh. Joknya itu bisa melumerkan ketegangan politik. Kalau sekarang misalnya saya bayangkan ada soal KPK nih. Ya. Kalau kita tanya misalnya kan Pak Jokowi bilang saya bayangin percakapan imajiner misalnya. Jokowi tanya ke Gus Dur, bagaimana cara menyelesaikan KPK tuh? Kenapa agak sulit untuk meyakinkan publik bahwa KPK sekarang memang harus diawasi? Mungkin Gus Dur capek buat jawab, dia mungkin bilang, ya masa gitu aja nanya ke saya, gitu kan soal kecil, gitu aja kok repot. Itu soal begituan. Tapi bayangin misalnya kalau wartawan bertanya ke Gus Dur, Pak Jokowi itu nggak keluarkan perpu yang dia janjikan tuh. Saya kira Gus Dur akan jawab, memang orang itu merepotkan. Saudara, saya Muhammad Guntur Romli akan menemani Anda berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang saat ini sudah bersama kita di Kedai Tempo Jakarta. Saya sapa dulu Gus Dur. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik. Baik-baik aja Gus ya. Dan saudara, seperti biasa Pak Acun yang biasanya membacakan petikan dari kitab Al-Hikam namun tidak bisa datang, dan akan saya gantikan dengan satu petikan dari hadis, yaitu tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, bahwa senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin Gus Dur bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah itu Gus Dur. Silakan. Ya, di sini kita berbicara tentang solidaritas. Iya. Jadi sama saja dengan ucapan seorang kiai di daerah Kebumen, Kiai Son Haji, yang mengatakan kepada saya, di dalam hadis ada, Pak, orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kalau yang satu itu merasa sakit, sebagian merasa sakit, sebagian lagi juga merasa. Nah, kenapa sekarang ini kok banyak orang Islam kaya, yang miskin nggak ada yang perhatikan? Nah, ini bukan berarti melarang hati. Ya itu tadi, sama saja dengan itu. Jadi makna senyum itu juga bentuk dari solidaritas Gus ya? Iya. Iya. Ya, terima kasih Gus Dur. Saudara, pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yaitu Islam dan humor, berkenaan juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana kita memberikan atau mengetengahkan Islam dengan penuh humor, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keramahan. Dan kita kenal bahwa Gus Dur adalah sosok yang penuh dengan humor, penuh dengan gelak tawa, dan tidak dengan wajah yang garang. Dan untuk itu sudah datang bersama kita di Kedai Tempo Bung Hamid Basyaib. Selamat pagi Bung Hamid. Selamat pagi Bung Guntur. Ya, apa kabar Bung Hamid? Alhamdulillah. Dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku Humor ala Gus Dur, Bung Hamid ya? Ya, saya menulis 2 jilid. 2 jilid untuk buku itu. Dan bagaimana tanggapan pasaran buku Humor ala Gus Dur itu? Luar biasa. Jadi dalam 5 hari itu terjual 5.000 eksemplar. Dalam 5 hari? Mungkin karena tipis dan murah. Berapa harganya itu Bung Hamid itu? Waktu itu harganya cuma Rp8.000 karena 8.000. kita kira 8 tahun yang lalu ketika Gus Dur, 7 tahun yang lalu Gus Dur baru saja naik jadi presiden. Saya buat itu dalam waktu 2 minggu berdasarkan ingatan saja. Dari ceramah-ceramah Gus Dur? Ceramahnya, diskusinya, penggalannya, percakapan dengan sahabat-sahabatnya yang saya dengar, yang saya tahu, dengan Gus Mus misalnya. Nah itu saya tuliskan dengan cepat aja, dan dalam waktu 5 hari sudah? 5 hari habis. 5.000 eksemplar. Oke
Oke, Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid, saya kira. Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor. Nah, ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu, Bung Hamid? Mungkin Anda bisa bicara. Pertama begini, melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang. Karena Gus Dur ini betul-betul memahami humor, filsafat humornya. Jadi bukan hanya praktek berhumor, tetapi dia mengerti teknik membuat humor dengan piawai sekali, filsafat humor, fungsinya, psikologi humornya. Jadi dia perhumoran itu mengerti keseluruhan aspek dari humor, bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu. Kalau kita baca misalnya, dia hafal semua itu, misalnya joke-nya zaman Presiden Kennedy di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen. Beliau ini hafal. Ada joke tentang Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang beledek-ledekan dengan Clement Attlee misalnya, ketua partai oposisi, tentang privatisasi. Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan. Nah, Gus Dur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Yang pengantarnya luar biasa bagus, dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur mengerti betul apa itu humor, fungsinya dan sebagainya. Jadi maksud saya menggambar Gus Dur. Nah, tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar. Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker, yang menyeramkan, meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas, tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor, dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat. Ya, saya mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang, Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Nah, mereka itu didengar orang karena humor. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah setengah 9 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat di sana, Hansip kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah, semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah setelah berapa puluh menit. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Orang ketawa semua ya, salah ketakutan jadi 3.000 orang. Nah, itu yang menarik buat saya. Ya ceritanya. Didoakan supaya digigit ular gitu kan. Itu kan ya akhirnya doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya kira-kira. Itu yang gitu-gituan itu yang Gus Dur saya kira. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga Gus. Ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Nah, tapi menarik juga Gus, karena Gus kayaknya menguasai humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu Gus ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan Kristen. Ya, tapi ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang. Gimana? Ya. Bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan
Tuhan apa namanya Bapak Bapak di di surga. Oh. Hubungan anak dengan bapak katanya orang Belanda, orang Hindu juga dekat. Om swastu om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saat itu. Lah bagaimana Anda? Ya buru-buru mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Orang Besri. Manggil Tuhannya orang Islam. Nah ini, tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga self mockery dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak, hampir sekarang diingat ketemu saya diceritakan di televisi di TVRI. Saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah saya jawab itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Itu benar nggak? Loh iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban jilbab itu. Iya. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya bisa mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lainnya tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya dan biasanya hadis atau ajaran-ajaran agama di antara mereka diplesetin sedikit-sedikit, itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh maksudnya. Jangan-jangan kalau memang ada perbedaan. Perbedaannya gimana Gus? Nah ini contohnya kiai ngajarin santrinya membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf. Ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaifi ya betul. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan shaifi. Baca shaif ya. Begitu dilepas tangannya tuh. Fi. Makanya kita nggak boleh memaksakan apa-apa. Lo bayangkan itu Quran begitu, artinya bukan berarti mau menghina Quran. Karena begitu akrabnya ya Gus ya. Tiap hari hidupnya dengan. Di situ ada perbedaan kan, dua ilmu. Satu ilmu qiraah, satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid, memang apakah tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren Gus? Oh iya, iya jelas sekali. Sufi itu kayak humor. Dalam arti gimana itu Gus? Sufi kayak humor? Ya artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan. Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang gitu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini
Semua Ya. hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan Itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural. Itu sih gak ada humornya dah. Hal-hal. Dan yang satu lagi ya juga nggak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semuanya. Ya, anggap aja dah, pucuknya jadi NU lah, gampang. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah, kan begitu dah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah seru aja. Kalau di kita jangan gitu ya. Nah, itu. Nah, adapun yang lain itu dari kelembagaan. Umpamanya saja Majelis Ulama. Dia ada kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Akan menampung. Mulai ya kan. Oke, Bung Taufik ada SMS atau telepon yang bisa dibacakan, Bung Taufik? Dulu SMS ini dari Pak Ahwan, pemuka agama yang tidak bisa humor itu tidak tahu kalau Tuhan Maha Kasih. Mereka memahami keagungan Tuhan sebagai hal yang menakutkan. Padahal apapun yang dilakukan umatnya tidak akan berpengaruh pada keagungan Tuhan. Berikutnya SMS dari Pak Wan Abud. Menurut saya semakin susah orang menerima humor, semakin rendah tingkat kecerdasan emosionalnya. Kemudian tanggapan dari Pak Eko di Priuk, Gus Dur masuk saja grup Sri Mulat katanya karena lucu. Kita sapa dulu Pak Daniel yang saat ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Iya, ada dua pertanyaan Kiai, pengen tahu aja jawabannya Kiai. Waktu Nabi Muhammad SAW itu diutus sama Allah sebagai Rasul, yang mau ditanya itu kan di Jazirah Arab ya Gus ya. Yang saya mau tanya Gus Dur, saat Nabi menjadi Rasul, bagaimana wilayah-wilayah lain? Apakah dia mendengar Nabi Muhammad ada di sana atau dia itu saat itu bagaimana situasinya Gus Dur? Itu yang pertama. Yang kedua Gus Dur, di dalam kubur ulama-ulama kita bilang akan ada pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka gitu Gus Dur. Bagaimana orang meninggal zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Itu waktu kita ditanya ulama Nabi Muhammad. Itu bagaimana dulu pertanyaannya sama atau pertanyaan beda Gus Dur? Itu aja. Assalamualaikum. Kalau soal kubur itu ya kita bisa dekati dari bermacam-macam sudut ya. Sebab itu kan bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis, itu kan fikih. Lah fikih itu bisa benar bisa nggak benar gitu loh. Jadi saya nggak bisa komentar. Saya cuma bilang bahwa ada humor dalam soal ini, namanya talqin itu. Ya itu di desa saya, Denanyar itu dulu ada mudin pemimpin agama, imamuddin itu, namanya Kamsari. Mbah saya itu ya seorang kiai fikih yang hebat sekali. Nah, terus sana ada orang mati, dia ditanya, Kiai siapa ini yang baca talqin? Sudah Kamsari saja. Gitu. Wah bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya. Jadi salah semua hakikatnya. Terus saya bilang, "Mbah, kalau itu orang nggak karu-karuan bacanya kalau iya tapi dia yang punya SK loh itu."
Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya humor. Nggak mau. Jadi bisa SK untuk ngasih talkin. Lah iya, lu bukan jadi motin. Tadi juga masalah hubungan humor dengan kecerdasan emosional, Gus, juga ada pertanyaan. Ya. Ya, seseorang itu tergantung dari sudut mana dia ngelihatnya. Kalau terlalu serius, ya memang semua hal itu ya menghina Islam. Kalau orang itu tidak terlalu serius, ya sedang-sedang aja dah. Ya nggak apa-apa. Anggap kehangatan hubungan aja. Iya. Gitu ya, Gus. Tapi begini saya kira, Gus, memang ada masalah saya kira di sini ya, karena tradisi agama kita khususnya kitab sucinya, hadisnya dalam konteks Islam itu hampir nggak ada humornya. Kalau saya seingat saya setahu saya cuma ada satu nabi itu humor ketika ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama Nabi, ya Rasul, apakah nanti di surga saya bisa masuk surga gitu. Nggak bisa, kata Nabi, sebab di sana nggak ada orang tua. Bidadari cantik semua yang ada. Bidadari cantik semua. Ya nggak tahu. Ya saya nggak tahu kalau soalnya begitu. Tetapi yang jelas ada ludruk dulu zaman lekra. Oh ya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu wah, jawabnya lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu, oh di neraka semua bintang film juga ada. Terus kita bagaimana menghadapi begini? Itu dihumorkan itu. Nah, paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang lekeranya lari tuh gak. Terus kita lengkapi sehingga tidak dianggap menghina gitu loh. Nah, yang nggak menghina itu memang orangnya yang kurang kan begitu. Yang kurang cerdas kata orang tadi ya. Nah, iya. Tadi juga ada pesan yang pertama tentang hubungan antara humor dengan persepsi kita pada Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Itu bisa humor. Tapi orang mempersepsikan Tuhannya galak. Jadi begini. Antrean masuk ke surga itu macam-macam orang ada depan. Terus ada satu orang supir bis kota. Ini kalau nyetir sering mabok. Selebor. Slow. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabok segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat. Kalau dia lagi seleo begitu, Anda baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu. Karena diselamatkan. Dia masuk surga karena doa penumpang. Iya. Nah, itu mungkin bagi orang lain gitu. Kok gimana sih surga dan neraka sesuatu yang sangat serius, karena orang bisa masuk surga secara abadi, masuk neraka juga bisa begitu. Loh kok ini dijadiin guyonan gitu loh. Itu loh gue suka orang begini. Lah bahwa itu juga bisa dijadikan guyonan loh kan? Nah, ya sudah. Berarti yang lebih rendah mestinya lebih bisa lagi. Iya. Dan juga saya membaca tulisan-tulisan Gus Dur juga penuh dengan humor ya Bung Hamid. Nah tapi begini, ini aneh. Gimana? Ini aneh. Nah Gus Dur ini tulisannya satu pun tidak ada yang humoristik. Kalau Anda baca misalnya kolom-kolomnya dari awal tahun 80-an sebelum beliau jadi ketua NU, itu beliaulah yang memperkenalkan para kiai ya ke dalam perbincangan nasional. Nggak ada yang kiai itu dianggap pinggiran dan sebagainya. Gus Dur tiba-tiba ngomong Kiai Sukri lah, dari Cilacap lah, dari apa. Kita dipaksa, bukan dipaksa dalam arti sesungguhnya, tapi ditarik perhatiannya untuk melihat kiai-kiai. Dan ada juga humornya, tapi Gus Dur sendiri tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang bermaksud melucu. Nah ini kesempatan saya nanya Gus Dur, kenapa Gus Dur itu kalau udah nulis kolom biasa betul-betul serius dengan bahasa Indonesia yang sangat baik? Nggak banyak orang Indonesia yang punya bahasa seperti itu. Ya tergantung.
ya pada saat saya sudah akhir-akhir ini saya sering membuat humor itu karena Juga saya dalam berpikir tulisan? itulah yang diperlukan oleh bangsa kita. Nah, ini dia. Di dalam tulisan juga. Terlalu tegang kita ini, hidup terlalu tegang. Ya, itu. Ada kumpulan tulisan Gus Dur yang terbitkan Tempo tentang melawan melalui humor. Oh iya. Dan dari judul-judul saya juga menangkap ada iya. kesan yang sangat ini. Misalnya Islam kaset dan kebisingannya. Itu kan menarik, Gus. Untuk Sekarang malah mundur mungkin, Gus. Nggak mungkin lagi orang nulis judul kayak gitu. Orang kan langsung tersinggung gitu. Kok ada dibilang Islam kaset? Saya baca itu tahun 80-an awal. Satu hal yang saya pelajari bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto harus dengan humor. Oh. Kalau biasa dia punya itu argumentasi. Tapi kalau udah humor nggak bisa ngomong. Misalnya gimana? Ambil contoh ya, setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana. Saya bawa Kiai Parti Asrori 4 kilo dari Lampung, dari Metro. Metro itu kan desa banget tuh. Terus saya di sana habis buka, lalu jamaah maghrib, terus minum kopi, minum teh. Gus Dur sampai malam, enggak Pak, saya nanti harus ke Gusti Joyo. Oh iya, tapi kayaknya kan tinggal di sini ya. Oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Nah itu penjelasan apa? Nah ini NU-nya terawihnya nanti itu terawih NU lama apa NU baru? Nah kan dia bingung. Loh NU lama NU baru gimana? Loh kalau NU baru terawih terawih dan itunya kriteria itu 23 rakaat. Oh iya, ulama. NU baru tuh ya? Itu NU lama. NU lama. Nah itu. Kalau NU baru diskon 60%. Ya tinggal 11. Padahal jelas bukan NU. Oh dulu saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. Ada lagi humor terhadap Pak Harto itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaidi, duta besar Irak di Indonesia, orangnya Saddam Hussein. Pak Atis. Nah, sudah ngomong pada saya, Saddam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program, ya, menjadi minyak dan makanan. Nah, saya pikir, waduh kalau saya tolak, Saddam Husseinnya marah. Kalau saya terima, Amerika ganti marah, PBB. Nah, saya bilang sama dia, begini yang mulia, kalau Pak Harto setuju, saya jalankan. Nah, udah atur. 2 minggu kemudian saya ketemu di Cendana, sana. Ada apa Gus Dur? Ini loh Pak, saya ini ditawari Oil for Food Program. Wah, ambil aja gini panjang lebar. Nah, saya nggak ingin, dilarang saya inginnya. Kenapa? Ini ya, orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu sang pejuang. Tulisannya Abu Nidal. Lah apa urusannya itu dengan Oil for Food? Nanya ya. Begini Pak, kalau saya ikut, saya kan harus menyediakan mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak. Untuk apa? Loh, untuk masak instant mie itu, mie instan. Oh ya. Lalu apa hubungannya dengan gini? Kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Ya ngakak. Iya. Oke. Dilarang. Demokrasi kita makin mantap.